Bagi para pendengar podcast Ibu Kristi Damayanti, khususnya terkait serial tentang stroke ini, perlu diketahui bahwa apa yang dikemukakan adalah sesuai pengalaman pribadi Ibu Kristi sebagai seorang stroke survivor, atau dalam pemahaman lain bahwa pembahasan tentang stroke dalam podcast ini adalah menurut sudut pandang seorang stroke survivor. Selamat mendengarkan. Harapan untuk sembuh bagi penderita stroke. Pada umumnya, penyembuhan pada penderita stroke tidak dapat secara sempurna, melainkan meninggalkan cacat sisa. Tetapi, melalui rehabilitas yang dimulai secepatnya setelah serangan stroke dan secara intensif pada fase akut, dapat memulihkan kondisi penderita stroke yang berat, apalagi stroke ringan. Sekitar 30% sampai 40% penderita stroke dapat disembuhkan secara sempurna bila ditangani dalam jangka 6 jam atau kurang dari itu. Tetapi sebagian penderita serangan stroke baru datang ke rumah sakit setelah sekitar 48 jam terjadinya serangan. Sumber lain menyebutkan bahwa sekitar 30% sampai 40% dapat terjadi serangan stroke berulang dalam waktu 5 tahun dan kemungkinan besar terjadi kematian akibat serangan stroke antara 20% sampai 30%. Dengan demikian, masih terdapat kemungkinan sembuh total ataupun sembuh dalam fungsi beberapa bagian tubuh akan mengalami kecacatan. Sekitar 60% penderita stroke akan mengalami lumpuh separuh tubuh, tetapi mampu kembali untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Itu yang terjadi padaku. Aku dapat berpikir baik seperti sebelum serangan stroke. Bisa berjalan lebih baik walaupun tetap belum sempurna, dan penggunaan tangan dan kaki kanan yang sangat terbatas. Juga setelah sekitar 50% bagi penderita serangan stroke yang selamat, diperkirakan dari 100 orang banding 10 orang dapat kembali bekerja tanpa disertai hambatan. 40 orang akan bekerja tetapi mengalami hambatan ringan, 40 orang akan mengalami hambatan berat, dan 1 orang membutuhkan perawatan intensif. Setelah serangan stroke, terdapat beberapa kondisi yang muncul, diantaranya lumpuh pada satu sisi tubuh, gangguan komunikasi, gangguan penglihatan, emosi yang tidak stabil, kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari. Jika kondisi tersebut dialami oleh penderita stroke, maka harus memakai alat bantu yang sesuai, misalnya kursi roda atau tongkat. Alat bantu disertai dukungan orang-orang yang mencintai penderita akan menumbuhkan semangat untuk sembuh, sehingga proses penyembuhan menjadi lebih mudah dan memerlukan waktu yang lebih singkat. Dan ini yang aku alami. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk sembuh dari stroke adalah mengatur pola makan atau diet khusus bagi penderita pasca stroke. Keluarga penderita diharapkan bisa selalu mendampingi untuk membuatkan makanan sehari-hari dan untuk mendampingi bila si penderita ingin makan di luar rumah. Juga harus berkonsultasi dengan dokter dan ahli gizi. Tetapi jika si penderita sudah mengerti dan memahami serta menyadari betapa berartinya asupan makanan, si penderita akan mencari tahu untuk apa untuk yang bisa dan boleh dimakan, dan apa yang tidak bisa atau tidak boleh dimakan. Dan ini juga yang aku lakukan. Jenis makanan yang dihindari adalah junk food,
dan makanan-makanan yang mengandung lemak serta berkolesterol tinggi, walaupun tetap dikonsultasikan kepada dokter atau ahli gizi. Dalam mengatur pola makan, terdapat bahan makanan yang membantu proses penyembuhan atau memperburuk keadaan penderita stroke. Oleh karena itu, terdapat pedoman mengenal bahan makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi. Penerapan pola diet bagi penderita stroke memiliki beberapa kendala, seperti rasa bosan. Untuk itu, tetap mencari cara agar tidak bosan, rasa makanan maupun jenisnya. Dibutuhkan kreativitas bagi keluarga yang menyediakan makanan agar dapat menyediakan makanan lebih menarik dan bervariasi. Namun, tetap memperhatikan makanan yang diperbolehkan dan tidak oleh penderita. Selalu mengucap syukur dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita merupakan semangat untuk hidup dan sembuh. Serta kesaksian hidup sakitku, mengucapkan syukur adalah bisa membuat aku selalu tersenyum dan menatap masa depan bersama keluarga, walaupun aku belum sempurna dalam kesembuhanku.